Sagittarius, selamat datang di bacaan energi update untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020. Saya akan menggunakan ulasan astrologi sebagai dasar untuk bacaan ini dan mengkombinasikannya dengan Spirit Animal Oracle Card. Untuk teman-teman, saya menggunakan 3 chart untuk masing-masing energi, ya, dari New Moon in Aries untuk energi bulan April, New Moon in Taurus untuk energi bulan Mei, dan New Moon in Gemini untuk energi bulan Juni. Masing-masing dikombinasikan dengan satu kartu oracle. Dan di akhir saya akan menambahkan bacaan untuk 3 bulanan dengan 3 kartu oracle. Ini adalah bacaan untuk Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising, tapi khususnya adalah Rising. Lebih berat ke Rising daripada ke matahari dan bulan. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Oke, kita mulai. Sagittarius. Sagittarius, kita lihat Sagittarius ada di sini sebagai rumah pertama, dan bulan baru di Aries yang terjadi pada tanggal 24 Maret 2020, ya, kita lihat di sini bulan dan matahari itu conjunction dengan Chiron dan Lilith dan membentuk square dengan South Node dan North Node. Buat Sagittarius, bulan baru di Aries berada di rumah kelima terkait kebahagiaan. Tetapi buat beberapa Sagittarius yang derajat di zodiak Sagittariusnya di dekan kedua dan ketiga atau 10 hari yang kedua dan 10 hari yang ketiga, kalau kita lihat dari tanggal lahir, ya, untuk zodiak Sagittarius, maka ini bisa terkait dengan rumah, terkait dengan perkara yang terjadi di rumah, entah konflik itu antara Sagittarius dengan diri sendiri, misalnya ada keinginan untuk pindah tetapi masih ingin mempertahankan rumah, atau pendanaannya belum cukup, atau juga bisa terjadi Sagittarius berperkara dengan orang lain, punya masalah dalam hal terkait pemilikan rumah. Itu yang bisa terjadi skenarionya. Nah, pada saat ini sebenarnya adalah saat yang penting untuk healing atau perbaikan, karena sebenarnya masalah ini sudah terjadi sejak lama. Hanya saja pada bulan April 2020 Sagittarius punya kesempatan, punya potensi untuk mampu menyelesaikan masalah ini dengan cara yang berbeda. Harus berbeda dari cara yang biasa. Kenapa? Karena cara yang biasa yang sudah pernah dilakukan tidak bisa membawa pada penyelesaian, ya. Sehingga memang dengan adanya Chiron dan Lilith yang conjunction dengan bulan dan matahari menunjukkan kalau caranya tidak bisa lagi sama. Oke, kita lihat. Dan itu barangkali terkait dengan kebahagiaan. Apa yang membuat Sagittarius bahagia belum tentu membuat orang lain bahagia. Dan kita lihat kartu oracle untuk bulan April adalah organization. Jadi kalau bicara mengenai organization, Sagittarius, di dalam organisasi kita tidak pernah menggunakan emosi sebagai hal yang dikemukakan. Semuanya harus dilakukan secara logis dengan data dan komunikasi yang level headed, yang sama tingginya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Semua harus dilakukan dengan terbuka, membuka datanya, membuka informasi selebar-lebarnya. Dan ini sepertinya kalau memang ini adalah perkara yang dialami Sagittarius dengan orang lain, ini sepertinya maka membutuhkan situasi seperti pengadilan, ada orang di tengah dan kemudian menengahi dua pihak yang saling bertentangan. Tetapi kalau tidak sampai seberat itu, maka yang dibutuhkan pada saat ini adalah pengorganisasian tadi. Semua dilakukan secara logis, komunikasinya setara, kemudian benar-benar menghitung, ya, menimbang mana yang memang hak dan kewajiban. Oke, untuk
bulan berikutnya, bulan baru. Bulan baru di Taurus yang terjadi pada tanggal 23 April 2020 adalah energi yang saya ambil untuk membaca energi bulan Mei 2020 ya. Jadi karena ini bulan baru, maka dia energinya dibawa dalam 1 bulan ke depan. Oke, di bulan baru di Taurus kita lihat bulan dan matahari conjunction dengan Uranus yang menandakan ada perubahan yang besar. Ya, jadi kalau buat Sagittarius, dia berada di rumah ke-6, terutama untuk Sagittarius dengan dekan yang awal ya, 10 hari pertama. Untuk yang hitungannya matahari. Nah, ini berada di rumah ke-6, artinya pada saat ini Sagittarius harus memfokuskan pada kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dan buat beberapa teman yang lain, ini barangkali masih terkait dengan rumah atau sesuatu yang membuat Sagittarius bisa bahagia. Jadi ada konflik kemarin ya dengan orang mengenai keputusan mana yang harus didahulukan. Dan pada bulan Mei masalah itu sudah mulai bisa dicari jalan tengahnya. Barangkali ada yang ngotot, pokoknya saya maunya begini. Oh, nggak bisa kalau gitu caranya, kita berarti masing-masing Sagittarius bicara seperti itu. Jadi ada hal yang membuat Sagittarius harus mengupayakan kebahagiaannya sendiri. Tetapi pada bulan Mei tampaknya ada jalan tengah yang bisa ditemukan. Ya, yaitu dengan melihat lagi, mengingat kembali, oh ya, waktu itu barangkali kita sudah pernah punya pengalaman mencari kebahagiaan bersama dengan cara seperti ini. Dan kayaknya along the way gitu ya, sepanjang jalan ternyata kita punya perbedaan di sini. Dan sebenarnya kalau kita masih saling cinta, saling ingin mendekatkan, tidak harus percintaan, itu adalah dengan mencari jalan tengah supaya kita bisa baikan kembali, mungkin dengan sahabat yang tadinya sempat terpisah, yang komunikasinya sempat terputus, saat ini adalah kesempatan yang baik untuk menyatukan. Jadi perbaikin, dan itu caranya ternyata tidak bisa dengan cara yang lalu, tetapi membutuhkan kesadaran yang muncul ya tiba-tiba dari Sagittarius untuk bisa bilang, ah ternyata saya masih ingin berteman dengan dia, ah ternyata saya lebih bahagia kalau tanpa dia. Hal-hal seperti itu semuanya adalah berujung pada apa yang paling membuat Sagittarius happy. Nah, pada saat ini setelah belajar dari masa lalu, ada waktu hilang sesaat, itu saat ini Sagittarius bisa menemukan balance, keseimbangan apa yang dibutuhkan oleh diri Sagittarius dan bagaimana posisi Sagittarius terhadap orang lain di sekitarnya. Barangkali masih ada beberapa orang yang membuat Sagittarius merasa tidak nyaman, tetapi itu Sagittarius sudah bisa berdamai untuk masalah tersebut pada bulan Mei. Kalau kita lihat satu kartu Sagittarius, energi bulan Mei adalah misteri. Ya, kalau saya melihat tidak semuanya Sagittarius bisa pahami kenapa persoalan ini terjadi dan kemudian bisa tiba-tiba lepas, bisa enteng lagi sendiri. Tetapi Sagittarius merasa terbantu dengan istilahnya tidak terlalu peduli lagi seperti dahulu, tidak terlalu sakit hati, tidak terlalu baper dengan situasi yang terjadi di masa lalu ya. Itu bulan Mei. Kalau kita lihat bulan Juni, kita gunakan chart dari bulan baru di Gemini tanggal 23 Mei 2020. Untuk energi bulan Juni, kita lihat bulan dan matahari membentuk trine dengan Jupiter dan Juno, dan ini berada di rumah ke-6 atau ke-7. Buat Sagittarius yang lahir lebih awal, ini sudah berada di rumah ke-7 terkait dengan pasangan. Jadi setelah bisa melepaskan let go
ya, tidak lagi menuntut, tidak lagi ngotot. Tiba-tiba somehow pada bulan Juni, kalau itu bisa dilalui, kalau masih ngotot nggak akan ketemu, karena memang law of attraction tuh begitu cara kerjanya. Ketika kita ngotot menginginkan sesuatu sampai kita gemes banget, kita nggak akan dapat. Tetapi begitu kita sudah let go, somehow dia menemukan jalan, menemukan kita. Itu rumus. Jadi entah kenapa it always works. Jadi saya ingatkan saja kalau Sagittarius masih ngotot menginginkan sesuatu dan rasanya semua upaya dilakukan tetapi yang diinginkan semakin menjauh, maka lepaskan. Pada saat itu benar-benar rela melepaskan. Kalau masih melepaskan tapi pura-pura melepaskan, ya itu namanya tidak melepaskan namanya. Karena yang dihitung oleh universe adalah hatimu yang rela, hati yang melepaskan, surrender kepada apa yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, kalau saya lihat dan pada saat ini juga bulan Juni buat beberapa Sagittarius jangan lupa untuk terus jaga kesehatan. Ini bulan Juni energinya integrity. Iya. Jadi ini integrity tuh rasanya lebih perasaan legowo. Jadi saya melihatnya sebagai legowo. Kalau misalnya semua kejadian di bulan April, bulan Mei yang membuat tensi Sagittarius tinggi banget, terkait kebahagiaan yang tidak diperoleh, terkait kesehatan yang rasanya susah banget dicapai, maka kalau pada bulan Juni bisa lebih rela hati melepaskan semua, maka mudah-mudahan kamu mendapatkan apa yang kau butuhkan pada bulan Juni dengan cara lebih mawas diri, lebih berterima kasih. Oke, kita lihat 3 kartu untuk menutup bacaan ini. Ya, melihat mulai dari tantangannya, masalahnya apa, kemudian diakhiri dengan outcome-nya untuk 3 bulan ini. Dan dia keluar lagi, challenge-nya adalah barangkali di bulan April ini Sagittarius masih sukar sekali mengendalikan emosi dan semua masih dilakukan dengan impulsif, ya. Itu adalah tantangan terbesar. Jadi upayakan untuk tidak mudah marah, tidak segera lari melihat satu kesukaran, jadi hadapi dengan berani. Itu adalah kunci kesuksesan berikutnya. Advice-nya adalah subtlety, jadi upayakan untuk tidak perlu menonjolkan diri dan tidak perlu untuk membuktikan bahwa dirimu paling pintar, paling hebat, paling menang sendiri. Ya, itu kuncinya supaya mendapatkan generosity. Semua akan mudah, semua tidak perlu dengan perjuangan. Kalau tadi tidak perlu membuktikan bahwa kau pintar, tidak perlu membuktikan bahwa kau benar. Aman, tenang, damai, dan lakukan semua berdasarkan logika yang ada tanpa harus ngotot. Itu kuncinya. Oke, Sagittarius, ini bacaan yang bisa saya sampaikan kepadamu. Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.